Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi surati an-nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang berkah ini, di tempat yang mubarak, senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan taufik, inayah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, apabila kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Kalau kita mengadakan majelis ilmiah, membaca Al-Qur'an, tafsir, atau membaca hadis, membaca penjelasan para ulama, maka kita masuk dalam hadis Rasulullah SAW. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, baik Al-Quran atau hadis, dan mereka saling mengulang, saling mempelajari, kecuali akan turun ketenangan. Orang bermajelis itu tenang, ya. Saking tenangnya kadang ngantuk nggak terasa, ya. Kadang tidur tahu-tahu sudah assalamualaikum selesai. Dan juga Allah akan memberikan meliputi rahmat bagi rahmat. Kemudian para malaikat mengelilingi. Bahkan dalam satu riwayat, malaikat itu ya memiliki sayap yang sangat besar. Malaikat Jibril memiliki sayap besar dan banyak. Kalau ada majlis-majlis, mereka menutupkan sayapnya. Sebagai apa? Ridwan pada talabul ilmi.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dalam majelisnya, wa dzakarallahu fi man 'indah. Kalau kita menyebut Allah, memuji Allah, maka Allah akan menyebut dan memuji kita di tempat yang lebih baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, kepada keturunan beliau, sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masalah fikih salat belum selesai. Mungkin ini pertemuan terakhir atau sebelum terakhir, karena kita sudah masuk dalam bab sujud, ya. Kita masuk dalam bab sujud. Mari sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, tak kala kita sudah selesai dari ruku, kita tenang di dalam ruku, kemudian kita bangkit dari ruku, kemudian kita sujud. Nah, dan sujud itu didahulukan tangan apa kaki? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan tangan, ada yang mengatakan kaki duluan. Kaki maksudnya lutut. Ini khilaf ini terjadi dengan hadis satu. Sebagaimana Rasulullah katakan, kalau kalian turun untuk sujud, jangan turun seperti turunnya onta. Nah, ada ulama yang memahami onta itu turun kakinya dulu, maka kita harus tangan. Ada ulama yang memahami onta itu nggak punya tangan, maka turun kaki-kaki. Ini dalilnya satu, cuma cara istidlal. Dan insya Allah nanti kita akan bahas ada beberapa permasalahan dalam masalah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, faslun fadlus sujud. Kita masuk dalam keutamaan sujud. Apa keutamaan sujud? Dalam banyak ayat, banyak hadis kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Tidak ada satu umat di antara salah seorang di antara kalian kecuali aku tahu nanti pada hari kiamat. Jadi Rasulullah itu memiliki umat yang paling banyak. Tapi Rasulullah tahu ini umatnya, ini bukan, ini umatnya, ini bukan. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifum ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahui wahai Rasulullah? Fi kasratil khalaik, sedangkan manusia itu banyak. Kalau kita hitung masyarakat di Indonesia itu yang 58% itu adalah kaum muslimin, seandainya bersatu jadi di tempat yang satu sangat banyak. Nah, ini umatnya Rasulullah dari tahun 1442 tahun yang lalu sampai sekarang, nanti sampai hari kiamat itu dijadikan satu. Itu Rasulullah tahu. Para sahabat merasa heran, kenapa bisa tahu? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aro'aita law dakhalta siratan fiha khailun buhmun wa fiha farasun agharru mahajjalun. Bagaimana pendapatmu seandainya kamu masuk suatu kandang ternak yang besar, di dalamnya semua kudanya hitam, semuanya kudanya berwarna hitam pekat. Wa fiha farasun agharru mahajjalun, di tengah-tengah ada kuda yang warnanya putih cemerlang, putihnya bersih, bukan putih kotor. Bagaimana menurut pendapat kalian? Amma kunta ta'rifu minha, bagaimana kamu mengetahuinya? Tahu enggak? Maka mengatakan qal bala, iya. Qal, kata Rasulullah, fa inna ummati yauma idin ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Maka sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat putih bersih disebabkan sujud dan cemerlang disebabkan
wudu. Jadi hadirin yang datang di sini, kalau wudu jangan tergesa-gesa. Banyak hal wudu yang kaum muslimin itu terlupakan. Pertama, baca basmalah kalau mau wudu. Ini sering terlupakan. Yang kedua, menyela-nyela jari-jari, jari tangan, jari kaki. Ini banyak yang terlupakan. Yang ketiga, menyela-nyela jenggot. Ini juga banyak terlupakan. Yang keempat, doa setelah wudu. Karena wudu buru-buru. Padahal kalau sudah Allahu Akbar, udah tinggalkan semua pekerjaan kecuali itu yang berbahaya, seperti kompor, seperti apa ya, yang bahaya, itu tinggalkan aja. Sudah ambil air wudu, tenang aja. Dan nggak usah buru-buru, ya, nggak usah buru-buru lari, nggak usah buru-buru tergesa, tenang. As-sakinah wal waqar. Makanya dengan hadis yang seperti ini, Abu Hurairah itu meskipun seorang sahabat, meskipun sahabat yang hafalannya bagus tentang masalah hadis, beliau menambahkan, faman aroda an yutila ghurrata falyafal. Barang siapa yang ingin cemerlangnya banyak, maka kalau wudu Abu Hurairah nggak sampai siku, sampai mana? Sampai ketiak. Di kaki nggak sampai, bukan hanya sampai mata kaki, tapi sampai lutut. Namun dalam masalah hadis ini namanya mudraj, tambahan seorang rawi. Tambahan ini dhaif. Dan ini adalah istidlalnya, pendapatnya, istimbatnya dari Abu Hurairah sendiri. Kalau kita melakukan seperti itu, berarti mengikuti Abu Hurairah. Kalau tidak, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar. Apabila Allah ingin memberikan rahmat kasih sayang kepada orang penduduk ahli neraka, amarallahul malaikata an yukhriju man ya'budullah. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang pernah beribadah kepada Allah, orang yang menyembah kepada Allah. Wa yukhrijunahum wa ya'rifuna bi atharihim sujud. Maka malaikat pun tahu mengeluarkan orang-orang yang ada bekas sujudnya. Bukan berarti ada bekasnya sekarang, enggak. Jadi orang yang senantiasa sujud nanti kelihatan di sana bercahaya. Ya. Yang mengetahui adalah Rasulullah, malaikat-malaikat mengetahuinya. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Ini faedah sujud, keutamaan sujud. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka memakan bekas sujud. Memakan bekas sujud atau melahap atau membakar. Fa yakhrujuna minan nar, maka mereka keluar dari neraka. Faqulu ibni Adam ta'kuluhu nar illa atharus sujud. Seluruh jasad anak Adam akan dibakar api neraka. Yang masuk neraka akan dibakar semuanya, kecuali bekas sujud. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kita di dunia ini, jasad kita semua nanti akan hancur, lebur, kecuali ekor. Apa? Tulang ekor. Itu yang nanti Allah tumbuhkan pada hari kiamat, pada mahsyar. Dan jasad manusia yang masuk neraka, mau itu muslim, mau itu kafir, mau itu munafik, akan dimakan seluruh jasadnya oleh api neraka, kecuali bekas sujudnya. Mana bekas sujud? Kening, hidung, kemudian mana? Telapak tangan, kemudian lutut dan kaki. Subhanallah. Jadi kalau sujud itu jangan buru-buru. Di sini nanti terangkan sujud itu jangan buru-buru, tenang. Di situ adalah kondisi hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. As-sujudu 'alal ardi wal hasir. Sujud di atas tanah, pasir dan karpet. Boleh tidak sujud di atas tanah? Di atas pasir? Boleh. Ada sebagian orang berpendapat sujud itu harus di atas tanah. Justru kalau di atas karpet tidak boleh. Di atas lantai keramik nggak boleh. Makanya masjidnya bawahnya tanah. Ada pendapat seorang yang namanya terkenal,
di Sidoarjo, kalau nggak Surabaya, Sidoarjo. Tulisannya banyak. Padahal Rasulullah pernah sujud di atas tanah, pasir, di atas karpet juga pernah. Wa kana yasjudu 'alal ardi katsiran. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah. Ini banyak sekali. Tanah yang dimaksud itu segala permukaan di bumi ini tanah. Batu masuk ard, ya. Kemudian pasir masuk ard. Kemudian tanah liat masuk ard. Biasa itu masuk ard. Jadi ardun, ya. Wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi syiddatil har. Dahulu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, kondisi sangat panas di kota Madinah. Fa idza lam yastati ahaduhum an yumakkin jahbatahu minal ard basata saubahu fasajada alaihi. Kalau mereka tidak mungkin nempelkan mukanya, keningnya ke pasir itu saking panasnya, maka mereka membentangkan kain, pakai kain, kemudian mereka sujud di atasnya. Ini dalil yang sangat jelas bolehnya sujud di atas kain, di atas tikar dan selainnya. Oleh karena itu, sebagian pendapat orang kalau rambutnya panjang pas sujud disilakan, tidak perlu. Kenapa? Karena yang penting itu menempel di atas bumi, baik itu ada penghalang, baik itu rambut atau kain atau sejenisnya. Sebagian juga berpendapat nggak boleh pakai masker. Kenapa? Karena nggak menempel langsung. Padahal ini boleh. Kalau kita melihat dalil ini, ya. Kalau ada hajah itu boleh. Wa kana yaqul, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dan bumi ini dijadikan untukku dan untuk umatku, kata Rasulullah, sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Fa aina ma adrakat rajulan min ummatis salatu, dimanapun seorang mendapati waktu sholat dari umatku, fa indahu masjidu, maka baginya itu adalah masjidnya, wa indahu tahurahu, dan baginya juga alat bersucinya. Wa kana min qabli yu'adzimuna dzalika. Adapun orang-orang sebelumku, mereka menganggap dosa besar salat kalau tidak di tempat khusus. Innama kanu yusalluna fi kanaisim wa bi'ihim. Mereka itu salatnya di kanais, jamak dari kanisah. Di apa kalau bahasa orang Kristen salatnya di mana? Gereja. Kanisa itu di gereja-gereja mereka dan di kuil-kuil mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah mengatakan di muka bumi ini seluruhnya boleh buat untuk sholat dan juga buat untuk alat bersuci. Tanah itu suci. Dalam hadis yang lain kecuali dua. Mana yang nggak boleh buat sholat? Kamar mandi dan kuburan. Kamar mandi dan kuburan nggak boleh buat sholat, tapi semuanya boleh. Kita mau sholat di lapangan, monggo. Orang yang sibuk di sawah, jauh dari rumah, mau sholat di sawah, boleh. Di tegalan, boleh. Mau sholat di jalan raya, sah. Mau sholat di pesawat, jangan turun. Waktunya sholat, udah sholat. Di kereta, waktu sholat, jangan lompat. Ya sholat di situ. Beda dengan umat-umat terdahulu dari kalangan orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka kalau tidak ibadah di kuil, tidak ibadah di gereja, nggak sah. Dan ini sekarang kita lihat banyak kaum muslimin pemikirannya seperti mereka, orang Nasrani, orang Yahudi. Apa? Mas, dalil ya di masjid. Ngaji ya Pak di masjid. Apa-apa cuma di masjid? Bukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ini umat Rasulullah, diperintahkan di mana saja waktunya itu ibadah, kita ibadah. Ibadah sholat di pabrik boleh? Boleh. Mau sholat di atas loteng lantai 3, lantai 7, lantai 12 boleh. Yang tidak boleh di tempat-tempat yang kotor. Di sholat di mana? Di WC tidak boleh, di kuburan tidak boleh, atau dalam satu riwayat lagi ada sholat di kandang onta tidak boleh. Selain itu boleh. Jadi waktunya sholat yang bapak-bapak misalnya kerjanya di tengah
padang pasir. Kalau sekarang nggak ada di Tegalan. Sebagian petani-petani yang Gunung Lawu itu di Tegalan jauh. Kalau pulang agak jauh, repot apalagi jalan kaki. Boleh sholat di situ. Caranya gimana? Adzan sholat di situ. Tapi yang bagus sholat jamaah iya. Tapi dimanapun bisa sholat bisa. Orang yang sakit nggak bisa pakai wudhu, tayamum di rumah sakit nggak perlu dia turun untuk sholat ke masjid. Dia tetap di ranjangnya juga boleh. Kita diperintahkan sholat selama hayat masih ada. Kalau kita sudah nggak sholat karena kita koma atau pingsan nggak masalah. Tapi kalau masih sadar, kalau nggak mau sholat ya disolati. Ini adalah aturan dari syariat ini. Wa kana rubbama sajada fit tini wa ma'in. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di lumpur. Tin, tin itu tanah, ma itu air. Jadi tanah campur air di lumpur. Waqad waqa'a lahu dzalika fi subhi lailatin 21 min Ramadan. Dan ini pernah terjadi pada malam 21 di bulan Ramadan. Hina amtaratis sama, ketika langit itu hujan deras. Wasala saqul masjid, kemudian air itu netes dari langit-langit masjid. Kenapa kok bisa masuk ke situ? Wa kana min jaridin nakhl. Jadi masjidnya Rasulullah, jangan bayangkan lantainya pasir. Kemudian tembok-temboknya apa? Separuh itu batu atau bata, yang separuhnya pohon kurma, dan atasnya apa? Daun-daun kurma. Kalau hujan turun, hujannya turun. Dan Rasulullah kalau pas hujan, ayo di apa bahasanya, dikeringkan dulu. Enggak, ya sholat. Ya Rasulullah kena ya di muka beliau. Fasajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i watin wa qala Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri fa absartu ainaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala jahbati wa anfi atharul ma'watin. Bekas kening dan bekas hidungnya Rasulullah itu ada lumpur. Ini menunjukkan kepada kita bapak-bapak, misalnya sholat di masjid ada pasir, ada tanah atau ada debu sah. Dan lumpur itu enggak najis. Bapak-bapak yang repot misalnya dari sawah, Pak mau nggak sholat, aduh kotor mau mandi, nggak perlu. Lumpur itu nggak najis. Jadi setiap yang kita anggap kotor belum tentu najis. Tapi najis itu pasti kotor menurut syariat. Air liur najis bukan? Nggak najis. Ya, air liur nggak najis. Bahkan darah dari hewan yang kita sembelih waktu Idul Adha, itu misalnya habis itu adzan, kita belum selesai, terus kita mau mandi kelamaan, sedangkan sudah qomat, ya kita lepaskan kerjaan kita wudhu, udah sholat pakai darah, nggak masalah. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, sahabat Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Dan ini banyak kaum muslimin nggak tahu, akhirnya mereka pulang dulu, mandi dulu, sudah sampai sini sudah assalamualaikum udah ketinggalan. Eman ya. Islam agama yang mudah, agama yang penuh keringanan bagi mereka yang mau mempelajarinya. Wa kana yusalli 'alal khumrati. Rasulullah pernah sholat di atas kain khumrah, ahyanan kadang-kadang, wa 'alal hasir, dan di atas tikar, ahyanan kadang-kadang. Wa shalla 'alaihi marratan wa qad aswada min tuli ma bisa. Pernah sholat Rasulullah sering di atas tikar, tikarnya sampai hitam karena saking seringnya dipakai terus hitam. Ini Rasulullah, ini di antara sifat Rasulullah yang mulia itu, beliau tidak bosan pakai baju. Kalau belum jebol bisa dijahit, lubang bisa dijahit, itu masih pakai. Kalau belum hancur nggak ganti. Ini sifat yang mulia, yang sebagian besar kita sekarang sifat bosan. Baju, ini sudah lama, gengsi saya gini, ini termasuk nggak bagus. Rasulullah itu sendal putus diikat lagi, dan ini dicontohkan Rasulullah kepada istrinya, anaknya, sahabatnya, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Orang yang nggak mudah bosan itu luar biasa. Jadi baju itu sekedarnya, yang lain kalau daripada beli baju, berikan kepada saudara-saudara kita yang butuhkan, kita sedekahkan yang lain. Dan ini sedikit kaum muslimin yang mempraktekannya. Apa-apa bosan, dan bosan itu bukan sifat yang baik ya. Rasulullah mengajarkan seperti ini. Jadi dipakai terus sampai hitam.
Kalau kita misalnya punya sajadah satu pakai terus sampai hitam, jelek dicuci, jelek cuci. Bahkan dahulu di zamannya Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau menceritakan dalam hadisnya, ada sahabat Nabi SAW suami istri, saking miskinnya baju suami istri hanya satu. Kalau suaminya keluar untuk ibadah, keluar untuk hajat, istrinya di rumah telanjang. Kalau istrinya keluar ada kebutuhan, suaminya di dalam telanjang karena kondisi susah. Tapi mereka orang-orang seperti itu bukan orang yang bakhil dalam sedekah, dalam infak. Mereka itu mengutamakan saudara-saudaranya, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah sendiri pernah suatu ketika karena ingin beli kitab, ingin beli alat tulis itu dijual, apa namanya, kalau bahasa kita yang kayu-kayu besar apa namanya itu, blandar. Kemudian dijual ini, jual itu, jual sampai habis di rumahnya, jual bajunya. Pernah Imam Bukhari dipanggil, Muhammad, namanya Muhammad ya, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail ya, kenapa nggak keluar? Afan, lagi nggak bisa. Ternyata Imam Bukhari nggak punya baju, akhirnya dibelikan sahabatnya. Kalau kita melihat orang-orang yang mulia yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kemudian di kitab-kitab para ulama, itu kehidupannya bukan kehidupan yang mewah-mewah, ya. Ya ada yang mewah, cuma kalau dibandingkan dengan yang lainnya sangat sedikit. Nah, ar-raf'u minas sujud, setelah selesai sujud, ya, maka mengangkat kepala dari sujud, maksudnya bangkit dari sujud. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujud mukabbiran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud mengucapkan takbir Allahu akbar. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu, dan Rasulullah memerintahkan yang seperti ini kepada orang yang salah salatnya. Beliau mengatakan la yatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yasjuda. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian salat sehingga dia sujud. Hatta tatma'inna mafasilu, sampai sujudnya tenang, tumakninah. Summa yaqul, kemudian mengatakan Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qaidan. Kemudian setelah selesai mengatakan Allahu akbar, mengangkat kepalanya sehingga duduk posisinya tenang. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadat takbir ahyanan. Dan Rasulullah terkadang mengangkat kedua tangannya. Yang Anas jelaskan dari hadisnya Ibnu Umar, hadisnya Anas. Jadi takbir itu mengangkat itu wajibnya awal atau bangkit dari ke rakaat kedua, ya, masuk rakaat ketiga. Adapun yang lain, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik memberikan contoh. Waktu sujud takbir boleh, angkat tangan boleh. Kadang-kadang Allahu akbar. Bangkit dari takbir angkat tangan boleh. Boleh Allahu akbar. Ini adalah yang diajarkan Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab dan Anas bin Malik. Tapi kadang-kadang, ya, dibilang kadang-kadang ya dalam sepekan mungkin sekali dua kali. Kemudian summa yafhtarisu rijlal yusra fayaqudu 'alaiha mutma'innan. Kemudian Rasulullah duduk iftirash. Bapak-bapak, ini masalah duduk itu ada dalam sholat duduk iftirash, ada duduk tawaruk, ada duduk iq'a yang disunahkan, ada duduk iq'a yang dilarang, ada duduknya duduk setan, ada duduknya duduk Yahudi, macam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang yang salah salatnya supaya duduknya duduk iftirash. Paham duduk iftirash? Rokaat tasyahud awal biasanya, ya, itu namanya duduk iftirash. Sedangkan tasyahud akhir duduk tawarruk. Saya nyontohkan di sini apa di sini? Ya. Dalam duduk ini ada beberapa duduk. Yang pertama ini duduk apa ini? Iftirash. Nanti ada perselisihan ulama. Kalau yang duduk ini tawarruk. Duduk ini iq'a. Duduk iq'a ini termasuk sunnah dan diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Namun kalau duduknya model yang dilarang adalah seperti ini. Ya. Saya sendiri agak susah. Kemudian duduknya seperti ini. Ada orang tasawuf seperti ini modelnya. Dan ini termasuk duduk yang dilarang. Kemudian duduk istirahat itu bisa duduknya modelnya iftirash juga. Namanya duduk istirahat. Jadi ada beberapa duduk-duduk di dalam sholat.
Nah, dan ini yang diajarkan Rasulullah SAW duduk iftirash. Namun ada perselisihan ulama. Imam Malik beliau berpendapat tasyahud awal, tasyahud akhir duduknya harus duduk tawarruk seperti tahiyat akhir. Ini Imam Malik. Dalilnya beberapa hadis. Kalau Anda sebutkan semua nggak cukup sini. Abu Hanifah duduk pertama dan duduk kedua harus iftirash. Ini pendapat kedua. Kalau Imam Syafi'i duduk pertama tasyahud awal itu iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Kalau Imam Ahmad beda lagi. Kalau tasyahudnya cuma sekali seperti witir satu kali atau subuh atau sholat sunnah duduknya iftirash bukan tawarruk. Ini Imam Ahmad. Namun kalau tasyahudnya dua kali baru nanti duduknya yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Adapun Imam Ibnu Jarir mengatakan mau duduk kayak apa aja boleh, yang penting bukan duduk terlarang. Jadi masalah ini masalah luas ya, amrun wasi. Jadi mau duduk kayak apa terserah, yang penting sholatnya benar loh. Ya, itu. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang demikian pada setiap rakaat. Kemudian duduk istirahat. Summa yastawi qa'idan ala rijli yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'admin ila mautihi. Sebagian ulama berpendapat Rasulullah di akhir hayatnya umur 60, 61, 62, 63 itu beliau sering istirahat. Jadi kalau mau bangkit duduk dulu istirahat. Katanya seperti itu. Namun hadisnya itu umum. Sebagian ulama yang lain enggak. Rasulullah ini mengajarkan kepada kita ada duduk istirahat. Jadi kalau kita sudah selesai dari sujud mau berdiri itu tenang dulu. Misalnya selesai sujud. Habis sujud seperti ini. Allahu Akbar. Ini namanya duduk istirahat. Baru Allahu Akbar bangkit. Ini adalah duduk istirahat. Meskipun yang hadis-hadis yang berbunyi tentang duduk istirahat ini adalah ulama mengatakan ini di akhir-akhir kehidupan Rasulullah karena beliau sudah sepuh, maka beliau mau bangkit keberatan. Di sini ada yang umurnya sudah 60. Banyak. Itu langsung misalnya dari sujud langsung berdiri sakit boten. Berat. Namun kalau kita praktekkan ya, meskipun kita masih muda, itu ternyata lebih enak duduk istirahat dulu, tenang dulu, Allahu Akbar baru Allahu Akbar, ya, lebih tenang, lebih enak. Kemudian al-i'timad alal yadain fin nuhud ila rak'ah. Kita disuruh bertumpu pada tangan kalau kita mau bangkit dari rakaat berikutnya. Maksudnya apa? Kalau setelah selesai tadi bangkit berdiri, bagaimana yang dilakukan? Apakah langsung berdiri? Apakah berdirinya bertumpu? Seperti ini bapak-bapak. Kalau kita sudah selesai, ya, ini biasanya anak-anak kayak gini bisa ya. Kalau yang bagus bagaimana yang diajarkan Rasulullah bertumpu. Sebagian orang bertumpu seperti ini, tapi hadis-hadisnya adalah ya'jun itu seperti ini. Ini namanya ya'jun. Yang enggak semua kaum muslimin ini melaksanakannya, ya. Padahal ini di hadisnya perhatikan. Kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila raq'atis tsaniyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada tanah untuk bangkit ke rakaat yang kedua. Wa kana ya'junu fis shalah ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama. Dan beliau itu ya'jun. Para ulama menjelaskan ya'jun itu orang mengepel mau bikin adonan roti. Jadi begini seperti. Dulu awal-awal saya belajar juga ya masih biasa gini. Awalnya juga tahu. Yang sholat-sholat seperti ini yang kita lakukan meskipun panjang dan lama ternyata nggak capek. Kalau kita modelnya sholat seperti yang Rasulullah ajarkan, sujud jenengan misalnya 5 menit, itu tenang, itu nikmat benar di kepala. Dan saya buktikan waktu saya punya anak yang ketiga, ya, itu kan mau lahir malah muter. Saya bilang sama istri, coba sujudnya diperlama 5-10 menit. Dan setelah itu nggak beberapa lama itu sudah balik lagi, dan itu faedahnya besar sujud seperti itu, tenang.
aliran darahnya juga bagus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raq'ati tsaniyah istafta bilhamdillah wa lam yaskut. Ini perhatikan, ini juga dalil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit ke rakaat kedua langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada saktahnya, tidak ada diam sejenak, enggak ada. Langsung Allahu akbar, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang jadi imam. Yang enggak jadi imam mengingatkan imamnya. Wa kana yasna'u fi hadhihi rak'ah mislu ma yasna'u fil ula. Nah, kalau rakaat pertama sudah benar, rakaat kedua, ketiga seterusnya mengikuti seperti tadi. Naam. At-tasyahhudul awal. Sekarang kita masuk tasyahud awal. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahhudi ba'dal faragh min ar-rak'ati tsaniyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud. Duduk tasyahud setelah selesai dari rakaat yang kedua. Fa idza kanatis salatu rak'ataini kasubhi jalasa muftarishan. Beliau di sini berpendapat seperti pendapatnya siapa? Kalau duduknya salatnya hanya satu tasyahud maka duduknya muftarish. Ini seperti pendapatnya siapa tadi? Imam Ahmad. Saya nyebutkan 5 pendapat tadi, masih ingat? Pendapat Imam Malik bagaimana? Semuanya tawarruk seperti tasyahud akhir. Pendapatnya Imam Abu Hanifah semuanya iftirash seperti tasyahud awal. Pendapatnya Imam Syafi'i, kalau apa namanya Imam Syafi'i? Ya, kalau subuh iftirash apa tawarruk? Imam Syafi'i tawarruk, ya. Pokoknya kalau tasyahud akhir tawarruk, meskipun cuma satu. Kalau Imam Ahmad, kalau tasyahudnya itu satu iftirash, tasyahudnya 2 yang terakhir tawarruk. Kalau Ibnu Jarir bebas. Ya. Nah. Kemudian wa kadzalika yajlisu fi tasyahudil awal min as-sulasiyah wa rubaiyah. Demikian juga pada tasyahud pertama kalau salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Syalbani juga beliau lebih dekat dengan madhab Hambali sebagaimana Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Wa amara bi musi' salatahu faqal, dan Rasulullah memerintahkan orang yang salah salatnya, beliau mengatakan fa idza jalasta, kalau kamu duduk fi wasatis shalah, pada tengah-tengah salat, fatma'in, tenang, enggak usah buru-buru. Waftarish fahidakal yusra, maka iftirashlah. Iftirash apa? Bentangkan kaki yang kiri, summa tasyahhad, kemudian baca tasyahud. Wa qala Abu Hurairah wa nahani khalili an iqa'i ka iqa'i kalb. Rasulullah melarang duduknya seperti duduknya anjing yang saya tadi contohkan, pantatnya nempel di lantai kemudian kakinya kanan kiri. Ini duduknya larang. Dan juga wa kana yaha an uqbati syaitan, duduknya syaitan. Wa kana idza qata fi tasyahud wa kafa kafil jumna ala fakhidai. Dalam satu riwayat Rasulullah melarang duduknya seperti duduknya Yahudi. Ada memang orang tasyahud duduknya agak gini, kalau gini. Memang mungkin sudah sepuh atau memang badannya obesitas. Kadang duduknya gini. Nah, ini tidak boleh. Ini duduknya seperti adalah seperti duduknya orang Yahudi. Rasulullah mengatakan la tajlis hakadha. Jangan duduk seperti ini. Innama hadi jilsatul ladzi yu'adzabun. Duduk yang seperti itu adalah duduknya seperti orang yang diazab. Di samping ini satu, dua-duanya juga nggak boleh, ya. Meskipun capek ya jangan seperti ini. Mendingan langsung ya kita duduknya apa namanya? Kita tidur atau kita bersandar di kursi. Nah, pada tasyahud diperintahkan kita untuk isyarat jari, kemudian menggerak-gerakkan jari. Apakah ini sunnah? Apakah ini dilarang? Jenengan pernah lihat ada orang gerak-gerak jari? Atau jenengan juga pernah gerak-gerak jari? Ini dilarang apa boleh? Tahrikul isba'. Isba' ini bacanya boleh asba', asbe, asbu, isba, isbe, usbu, baca 9 ya. Menggerak-gerakkan jari fi tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahul yusra ala rukbatil yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya yang kiri kepada apa? Paha yang kiri. Kemudian beliau yaqbidu, menggenggam jarinya. Kemudian pada jari ibu jari
ketemu dengan jari tengah. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Ada dua riwayat. Yang penting intinya ini bulat, lingkaran, bikin lingkaran. Jangan ngasal gitu ya. Kemudian tangannya juga nanti waktu kita untuk mengisyaratkan itu lurus, bukan seperti ini orang males, lurus. Nah, di sini kalau kita lihat hadisnya, wa idza kana idza asyara bi isbihi wa da'a ibhamahu ala isbil wusta wa taratan kana yahliku bi mahlaqatan yuharriku hayatu biha. Rasulullah itu tahrik. Rasulullah menggerak-gerakkan. Namun menggerakkan juga jangan main-main ya. Sebagian penuntut ilmu atau orang yang baru belajar, gerakan tuh gimana sih? Gini, gini, gini. Yang penting kan gerak. Enggak. Gerak yang namanya gerak itu di situ seperti ini. Beliau berdalil dengan hadis la ya asyaddu 'ala syaitan minal hadid yani asbabah. Gerakan ini lebih keras bagi syaitan daripada besi. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum 'ala ba'din al-isyarah bil isbi' fi du'a. Dan sebagian sahabat Nabi mengambil dari sebagian yang lain memberikan isyarat pada doa. Ini saya jelaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Masalah tahrik lihat, masalah tahrik ini ada 22 sahabat riwayatnya tanpa ada lafaz tahrik menggerakkan. Ini 22 sahabat. Seorang sahabat namanya Zaidah bin Qudamah dari hadisnya Wa'il bin Hujr, dia mengatakan tahrik gerak. Sedangkan satu rawi ini hafalannya kuat mungkin. Kalau hafalan 30 juz salahnya 3 mungkin. Kalau kita satu surat kan lebih dari 3 ya. Ini anggaplah 30 juz salahnya 3. Ini mungkin. Dan dia banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat salat Nabi. Nah, ini para ulama mengambil kesimpulan. Sebagian lain mentarjih 22 rawi ini, 22 orang ini sikoh semuanya. Ini juga sikoh. Seorang rawi yang sikoh, satu orang menyelisih rawi yang lain sikoh, ini hadisnya syadz. Hadis syadz itu adalah rawi sikoh yukhalifu man huwa awsaqu minhu, menyelisih rawi yang lebih sikoh, mungkin lebih kuat hafalannya, maka hadisnya syadz, itu masuk hadis dhaif. Maka hadis ini nggak diterima. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Huzaimah. Beliau mengatakan, "Laisa fi syai'in min al-akhbar yuharriku illa fi hadhil khabar." Tidak dianggap semuanya dalam masalah menggerakkan jari kecuali hadis ini dari Zaidah. Kemudian Al-Baihaqi juga mengatakan, adapun kalimat yuharrikuha ini adalah maksudnya adalah asyhadu alla gitu. Jadi cuma isyarat. Ini adalah pendapatnya Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Al-Baihaqi. Namun sebagian ulama yang lain dari kitab yang dulu saya bawa seperti Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau di dalam Qaulul Mubin fi Akhtal Musallin beliau mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah jamak, mengumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Begini, ini rawi sikoh 20, ini satu rawi juga sikoh. Kalau riwayatnya dia menyelisih riwayatnya ini, yang satu bilang ke barat, ini ke timur, maka ditolak, iya, namanya syadz. Tapi kalau ini ke barat, ini misalnya ada orang pergi dari Laris ke barat, ya sedangkan ini dari Laris ke misalnya Gamping, maka nggak bertentangan. 22 rawi mengatakan isyarat, satu rawi mengatakan gerak. Maka kata Syekh Albani, ini namanya ziyadatus thiqah, tambahan dari orang yang thiqah, maka hadisnya diterima. Dan beliau pakai kaidah dalam masalah usul, al-musbit muqaddamun ala manfi. Orang yang menetapkan itu lebih dikedepankan daripada orang yang menafikan. Contohnya hadis Aisyah sama hadisnya Mu'adz bin Jabal, kalau bukan siapa? Kayaknya Mu'adz bin Jabal. Aisyah mengatakan Rasulullah itu nggak pernah kencing berdiri. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, fakot kadzab, maka dusta. Ada sahabat pergi sama Rasulullah di safar. Rasulullah kondisi repot, kencingnya berdiri. Kemudian para ulama mengatakan yang menetapkan ini lebih dahulu kan daripada yang
menafikan, karena Aisyah lihatnya Rasul di rumah tenang, mau kencing model apa tenang. Lah ini di luar, mau kencing, mau duduk bahaya, misalnya bisa kotor atau bisa dimakan binatang buas, maka kencingnya berdiri. Ini pakai kaidah al musbit muqaddamun ala nafi. Kaidah yang kedua, al jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan riwayat itu lebih diutamakan daripada mendoifkan sebagian riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Di sini perselisihan dari zaman dahulu, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai sekarang al-mu'assirin. Sekarang khilaf. Jadi kita bagaimana? Yang mau tahrik monggo, yang mau tidak tahrik monggo. Ini masalah yang luas. Ini masalah fikih. Para ulama menjelaskan tidak ada masalah fikih yang bukan ijma, pasti ada khilaf. Cuma ada khilaf basit, ringan, ada khilafnya tawil, khilafnya panjang. Tinggal kita bagaimana menghadapi seperti ini. Orang-orang yang nggak pernah belajar, orang-orang yang pemahaman cetek, itu apa-apa dikit marah, apa-apa dikit emosi, sampai-sampai yang nggak tahrik bukan ahlu sunnah, yang nggak ini bukan ahlu sunnah. Kok gampang sekali. Yang nggak ahlu sunnah itu yang nggak mau sholat, yang menentang sholat, jelas bukan ahlu sunnah. Kalau masih sholat, masih masalah khilafiyah, ijtihadiyah, monggo terserah. Seperti itu. Ini yang benar-benar toleransi. Jangan toleransi cuma membela anggota. Ini salah. Yang kita lihat kan toleransi sesuai anggota kelompok. Kalau enggak toleransi. Ini omongan kosong. Nah, wujubu tasyahudil awal wa masyru'iyatid du'a fihi. Tasyahud awal, bapak-bapak, ini hukumnya wajib. Jadi orang yang nanti kalau sholat tasyahud awal lupa harus sujud sahwi. Karena hukumnya wajib. Kalau sunnah meninggalkan tidak masalah. Tapi kalau yang wajib-wajib maka harus sujud sahwi. Kalau tidak, batal sholatnya. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli raq'atin at-tahiyyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada setiap rakaat itu at-tahiyyah. Wa kana awwalu ma yatakallamu bi indal qud'ah at-tahiyyatu lillah. Dan yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika duduk tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat itu adalah penghormatan. Wa kana idza nasiya fi raqatil awwalain yasjudu lis-sahwi. Kalau Rasulullah salat lupa tasyahud, beliau sujud sahwi. Di sini jarang imam salah ya. Salah rakaat, salah jangan. Rasulullah beberapa kali salah juga. Meskipun Rasulullah hafalannya mungkin, namun semua itu ada hikmahnya. Wa kana ya'muru bi fayaqul, dan Rasulullah memerintahkan tasyahud, beliau mengatakan idza qa'adtum fi kulli raq'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Kalau kalian duduk pada 2 rakaat maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah sampai akhirnya. Wal yatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi. Setelah tahiyat kemudian meminta perlindungan kepada Allah, jenengan mau doa apa saja terserah. Mau doa yang dari Al-Qur'an, mau doa yang dari hadis terserah, yang penting berbahasa Arab. Ya. Dan tasyahud ini ternyata modelnya banyak. Bukan cuma satu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tasyahud kepada beberapa sahabat. Yang pertama tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Bunyinya bagaimana? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud awal sampai sholawat, ya, nanti sampai sholawat. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan ucapan alaika ayuhan nabi ini tak kala Rasulullah Rasulullah masih hidup. Tak kala Rasulullah meninggal bagaimana? Assalamu alan nabi, bukan alaika ayuhan nabi, tapi assalamu alan nabi. Dan ini sudah diajarkan Aisyah kepada sahabat-sahabat. Adapun tasyahudnya Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi riwayatin abduhu wa rasuluh. Ini tasyahudnya Ibnu Abbas. Maksudnya apa? Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah mengajarkan tasyahud kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tapi Ibnu Umar mengatakan zidtu fiha, aku tambahi. Aku diajari itu tak tambahi. Wa barakatuh. Assalamu alana wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibnu Umar mengatakan tak tambahi lagi. Wahdahu la syarikalah. Tapi dibetulkan sama Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan at-tahiyatut thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan tasyahud ini, awal mulanya perbedaan sedikit. Tapi tidak boleh mencampur bacaan tasyahud jadi satu. Saya pingin ini tak comot, nggak boleh. Sebagaimana kita juga dilarang iftitah dicampur jadi satu. Allahumma baik-baik ini campur kabiro, campur subhanakallahumma wa bihamdik, nggak boleh. Yang benar adalah sekali baca ini, sekali baca itu. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada doa ini khusus golongan ini, kelompok ini, nggak ada. Semua kaum muslimin berhak untuk berdoa sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini perlu difahami dan difahamkan orang lain, biar nggak jadi masalah ya. Sebagian kelompok kan mengatakan ini doaku, kamu nggak seperti itu berarti bukan kelompokku. Padahal Rasulullah melarang kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan berbangga-bangga dengan kelompok. Semua kelompok itu berbangga-bangga dengan kelompok mereka itu nggak bagus. Yang baru hizb boleh berkelompok itu adalah Hizbullah, kelompoknya Allah aja. Tasyahudnya Aisyah juga sama. At-tahiyyat, at-thayyibat, as-salawatu, az-zakiyat. Ada tambahan az-zakiyat. Assalamu ala nabi ila akhirih. Apa artinya at-tahiyyat? At-tahiyyat itu penghormatan kepada Allah. As-salawatu selawat, at-thayyibat itu kebaikan-kebaikan. Itu inti dari tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu minimalnya harus sampai sholawat. Dan sholat kepada Nabi itu ternyata banyak juga modelnya. Di sini ada berapa? Ada 7 model. Intinya sholawat ini saya bacakan mungkin 1 atau 2. Bahwa sholat kepada Nabi SAW dalam sholat, di luar sholat itu semuanya sama. Yaitu bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi. Ini yang pertama. Wa ala azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ada keluarganya, istri-istrinya, anak keturunannya. Yang model kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang model ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad. Enggak pakai Allahumma tapi langsung wa barik. Yang keempat mirip, kelima mirip, keenam, ketujuh juga mirip. Di sini dalam masalah sholawat ini penting. Rasulullah tadi masalah tasyahud yang diajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, tak kala Rasulullah sudah meninggal dunia, nggak ada pakai apa? Alaika ayyuhan nabi, tapi pakainya ala nabi pertama. Kemudian masalah sholawat, tidak ada satu riwayat yang pakai sayyidina. Dengan buka seluruh kitab hadis yang sahih membahas tentang tasyahud awal, tasyahud akhir, tidak ada kata sayyidina. Bahkan di sini ada faedah. Saya sebutkan beberapa faedah tentang masalah sholawat. Faedah yang penting. Yang pertama tentang masalah sholawat tadi, Nabi Ibrahim tidak disebutkan sendiri, tapi Nabi Muhammad disebutkan sendiri. Nabi Ibrahim disebutkan Ali Ibrahim, menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah bagian dari keluarga Nabi Ibrahim. Dan tidak selalu bahwasanya yang dibandingkan itu lebih utama daripada yang membandingkan. Ini menunjukkan Rasulullah tetap lebih utama daripada Nabi Ibrahim.
Meskipun sebagaimana engkau berikan sholat kepada keluarga Ibrahim. Faedah yang kedua, bahwasanya sholawat yang ada tidak ada kata sayyidah, ya, tidak ada kata sayyidah. Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik atau pengarang kitab Syarah Fathul Bari, beliau tak kalah ditanya, bagaimana sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar? Kemudian menyebutkan beberapa riwayat, kemudian beliau mengatakan, na'am, itba'ul alfadi ma'thura arjah, mengikuti lafaz-lafaz yang ada dalilnya dari Rasulullah ini yang lebih kuat. Wala yuqalla allahu talika dzalika tawadduan. Rasulullah tidak mengatakan sayyidina bukan berarti Rasulullah tawadhu dalam masalah ini. Karena ini adalah masalah ibadah. Sedangkan ibadah adalah tauqifiyah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Jadi tauqifiyah. Kalau sudah dalil mengatakan A ya A, B ya B. Itu enggak ada qiyas dalam masalah ibadah. Dan ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kemudian Al-Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Faedah berikutnya, bahwasanya bentuk-bentuk ini bermacam-macam. Sebagian orang mengatakan sebenarnya kalau sholawat itu sudah cukup Allahumma sholli ala Muhammad saja, sudah cukup. Maka ini pendapat yang salah. Meskipun ada seorang yang alim di zaman muasir ini, beliau ahli dalam masalah Allah, bahkan disebut sibawainya zaman ini, mengatakan cukup dengan assalamu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah. Karena hadis yang menjelaskan tentang masalah ini semuanya menjelaskan tentang salawat Ibrahimiyah sampai selesai. Kemudian faedah yang berikutnya, bentuk yang paling bagus ucapan salawat ini adalah yang pertama dan keempat. Bunyi yang pertama seperti ini. Ini yang paling bagus kalau jenengan mau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sama yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dua ini yang paling bagus. Karena Rasulullah ditanya, yang sering jawab yang pertama dan yang keempat. Dan tidaklah Rasulullah SAW menjelaskan suatu atau menjawab suatu pertanyaan kecuali beliau memilih yang terbagus. Kalau yang belum hafal gimana? Ya dihafal. Yang selama ini misalnya bacaan sholat, saya sholat bertahun-tahun cuma sedar ikut-ikutan, mulai sekarang dihafal sedikit-sedikit. Cari yang mudah dulu. Ya dari iftitah cari yang mudah, dari tasyahud cari yang mudah. Minimalnya tasyahud itu sampai sholawat. Setelah itu mau doa apa saja boleh. Kalau Abu Bakar, beliau doanya supaya tidak terlilit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrobi. Ini bagus. Jadi beliau meskipun sedekah seluruh hartanya tidak pernah hutang. Bagaimana setelah itu? Datang ke pasar, nyari barang di kanan, dijual ke kiri, nyari pojok sana, jual pojok sana, pulang bawa keuntungan. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar. Ini doa yang sangat bagus. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrom. Ini doa. Atau doa sebagaimana Rasulullah ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doa yang lain, tobat, Allahumma firli dunubi, gitu. Banyak doa. Ini yang diajarkan. Ya. Ini yang sudah kita pelajari dari awal sampai tasyahud, ya. Dan di dalam masalah sholat ada namanya kunut. Kunut dalam sholat ada dua. Yang pertama kunut apa? Nazilah. Kalau jenengan mau kunut subuh, kunut duhur, kunut asar, kunut maghrib, kunut isya, kunut. Ini namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah
sebuah kunut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir. Dan sebagian kaum muslim memahami yang Rasulullah lakukan kunut terus-menerus adalah kunut subuh. Bukan, ini namanya kunut nazilah. Wa kana yaqnutu fi shalawatil khamsi kulliha. Adalah Rasulullah SAW pernah sholat kunut 5 waktu terus. Lakinnau la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin. Tapi Rasulullah tidak pernah kunut kecuali mendoakan keburukan pada suatu kaum atau kebaikan pada suatu kaum. Pernah Rasulullah mendoakan, Allahumma anjil Walid ibnil Walid, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Walid, wa salama ibn Hisham dan Salama bin Hisham, wa Ayas bin Abi Rabi'ah dan Ayas bin Abi Rabi'ah, Allahumma sydud wa aka ala Mudor, ya Allah kerasilah atau kepada Mudor, waj'alha sinina ka sini Yusuf, dan bikin paceklik sebagaimana pacekliknya terjadi di zaman Nabi Yusuf. Allahumma al'an Lihyan, ya Allah laknatlah Bani Lihyan, Wari'lan, Bani Ri'lan, wa Zakwan, Bani Zakwan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bukan satu kunut, tapi kunut 5 waktu, namanya kunut nazilah. Kunut yang kedua adalah kunut witir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin sholat malam, di rakaat yang terakhir boleh kunut. Kunut namanya kunut witir. Kunut witir ini doanya kita hafal sebenarnya. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqdi alaik, wa innahu la yadhillu ma wallait, wa la ya'izzu man adait. Ini namanya kunut witir. Dan kunut witir meskipun itu sholatnya sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, jangan panjang-panjang. Kesalahan sebagian imam, sholatnya misalnya berdirinya 2 menit, kunut witirnya 3 menit, salah. Jadi jangan sampai kunut itu lebih lama daripada berdiri bacaan sholat. Meskipun hadisnya, lafadznya sebaik-baik sholat adalah panjang kunutnya. Maksudnya kunut adalah berdiri. Yang dulu saya jelaskan ya, afdhalus sholat tulul kunut. Sholat yang paling bagus adalah waktu kunutnya panjang. Kunut yang di sini adalah berdiri membaca surat. Ini semoga yang seperti ini dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Dan nasihat saya pribadi buat panjenengan semuanya, ya, terutama bagi anak pribadi, untuk senantiasa dawam sholat, jaga waktu sholat, ya. Karena orang yang sudah sholat itu jangan pernah merasa aman bahwasanya kita sudah melaksanakan amal soleh, ya. Meskipun sholat itu amal soleh, puasa amal soleh, zakat amal soleh, taklim ini amal soleh, tapi jangan pernah merasa diri kita adalah orang soleh, karena tidak ada yang menjamin diri kita ini adalah orang soleh, dan tidak ada jaminan sampai detik ini bahwasanya kita ini ahli jannah, meskipun beramal dengan amalan al jannah. Namun kita diperintahkan untuk berharap dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sebagai ahlul jannah dengan amalan yang sangat-sangat sedikit ini dibandingkan fitnah, dosa, riba, kelalaian yang terjadi pada diri kita sekarang ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Apabila ada salahnya datang dari saya pribadi, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, fadhal. Jadi sholat wajib, sholat sunat sama ya Pak nggih. Modelnya tata cara ikhwan, akhwat, putra putri nggih sami. Nggih.
Di kantor gitu. Nah, di beberapa kantor-kantor besar yang 10 lantai, 15 lantai, 20 lantai, itu kan ada musola. Ya, saya ingatkan kembali bahwasanya bumi ini bisa jadikan cuma masjid. Dan tempat sholat itu adalah masjid. Meskipun namanya musola, surau, langgar itu masjid. Kalau ditanyakan lebih utama mana? Jamaah itu semakin banyak lebih utama. Baik itu sholat wajib, rawatib ataupun sholat jenazah, semakin banyak jamaah lebih utama. Namun kalau ditanyakan sah, sah. Karena kadang kerepotan, apalagi di lantai atas, dan sebanyak kaum muslimin itu mereka sholat itu dijamin. Pokoknya jam sekian harus sholat. Padahal ini termasuk kurang bagus. Maksudnya apa? Ini boleh pakai, tapi bukan patokan. Imamnya belum datang, yang penting sudah didit langsung komat. Ini salah. Justru menunggu imam datang itu duduknya kita dianggap sholat. Meskipun kita ngobrol itu dianggap sholat. Ya. Jadi kalau ditanya lebih afdal mana? Lebih afdal pertama jamaah yang banyak. Yang kedua bacaan yang bagus. Yang ketiga yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, rapat, tomaknina, itu yang lebih afdal. Kalau sah, sah insya Allah. Dan itu saya juga sendiri dulu di Telkom Semarang itu berat kalau sudah di atas, apalagi komputer belum pada dimatikan, sudah sana buru-buru komat. Ya kita sholat akhirnya di musola setiap lantai. Ini sah. Bapak-bapak yang repot juga di sawah, misalnya sudah kadung repot, mau pulang jauh, apalagi jalan kaki, udah sholat aja di situ. Yang kesalahan ini saya lihat ya, sebagian kaum muslimin, terutama kayak di Magetan itu, asar itu adzan jam 3 nggak ada. Adanya kalau nggak jam 4, ya jam 4 seperempat. Adzan pun jamaahnya satu, yang lain di kebun, di ladang, di sawah. Pulangnya jam 5, nggak langsung sholat, nyantai dulu, sholatnya mepet. Ini kesalahan. Ini saya sering menyampaikan masalah sholat. Ya Allah, eman ya, hidup kita di dunia itu nggak lama, paling 60, 70, 80 tahun. Sedangkan nanti di akhirat satu harinya itu berapa? 1000 tahun per harinya. Kita lama. Dan kondisi kita nanti di padang mahsyar, bapak-bapak ya, kita di padang mahsyar dalam kondisi telanjang, nggak pakai sendal. Kita mikir diri kita sendiri, apakah kita nanti terima dari kiri apa dari kanan kitab itu. Dan kita antri antara orang miskin dan orang kaya itu 50.000 tahun. Dan kita ngantri itu bukan ngobrol, kondisi was-was. Setelah antri apa sudah tenang? Enggak. Nanti ada mizan, ditimbang amalan. Setelah nanti ada sirot. Setelah itu tenang? Enggak. Nanti ada kontoroh, masih panjang. Jadi perjalanan hidup kita itu alam rahim, alam dunia, alam kubur. Itu 3. Setelah itu nanti ada 6 atau 7 atau 9 perjalanan yang jauh. Setiap perjalanan jauhnya Masya Allah. Makanya kalau kita amalan ini, amalan sholat sebagaimana Rasulullah katakan, amalan yang utama, kalau itu baik-baik semuanya, kalau kita nggak jaga, rugi. Jadi saya ingatkan pada diri saya pribadi dengan jenengan sekalian, kalau sholat kita sudah amburadul, wallahu alam yang lain, kekhusukan, keistiqomahan. Makanya sholat itu jangan pernah, saya sudah pernah belajar sholat enggak, murojaah lagi, baca lagi, dengerin lagi. Karena orang semakin hari semakin baik itu adalah kalau memperbaiki amalannya. Yeah. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya cukup nih, sudah 8:30.